Oke, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan tips menjawab Chokai JLPT 4. Kita akan masuk ke Mondai 3. Mondai sang dewa o minagara shitsumon o kiite kudasai. Yajirushi no hito wa nan to imasu ka? 1から3の中から一番いいものを一つ選んでください. Soal nomor 3, melihat gambar sambil dengarkan pertanyaan. Apa yang dikatakan orang yang ada tanda panah? Dari nomor 1 sampai 3 pilih salah satu yang paling tepat. Nah gitu. Jadi bentuk pertanyaan ini seperti ini teman-teman, yaitu memberikan respon atau jawaban, bahkan apa yang harus dilakukan dalam sebuah situasi kepada orang lain gitu. Contoh kita lihat di sini. Ini situasinya dia ingin berjabat tangan kan gitu pada orang ini. Terus dalam cerita ini seolah-olah ini ngomong atau melakukan sesuatu. Terus apa yang harus dijawab ini gitu? Orang yang ada tanda panah. Apa yang harus dijawab? Nanto imasu ka? Itu biasanya gitu. Nanto imasu ka? Apa yang harus dijawab? Mungkin ini contoh dalam situasi ini mereka ini berkenalan. Dia bilang, saya Ria. Dijawab gitu. Apa yang mungkin? Mungkin saya Ani, watashi wa Ani desu, atau mungkin hajimemashite, atau menggunakan kata hajimemashite dulu. Nah, teman-teman harus lihat mana sih yang paling tepat gitu. Pokoknya ini hanya memberikan respon. Orang yang memberikan respon harus teman-teman ingat adalah orang yang ada tanda panah di atasnya nanti. Nah, contohnya seito wa kyochitsu ni hairimasu. Seorang murid ingin masuk ke kelas gitu. Nanto imasu ka? Apa yang harus dikatakan? Jadi kalau seorang murid ingin masuk ke kelas, apa yang dikatakan? Sureshimasu gitu. Mungkin seperti itu, permisi gitu. Nah, jokyo atau kondisi, dalam kondisi apa yang harus dalam sebuah kondisi apa yang harus dikatakan gitu maksudnya. Untuk jokyo, kita harus mengetahui sebuah kondisinya gitu. Mungkin contohnya ada orang banyak gitu. Orang banyak lagi cerita-cerita. Terus ada seseorang mau memberikan pengumuman. Nah, apa yang harus dikatakan dalam kondisi itu? Kan nggak ada percakapan dua orang, tetapi dia hanya memberikan respon terhadap sebuah kondisi. Atau mungkin dia jatuh nih naik motor. Terus dalam kondisi dia jatuh, apa yang harus dia lakukan supaya mendapatkan pertolongan? Kan gitu. Nanto imasu ka? Cara menjawab gitu. Dengarkan situasi cerita. Dengarkan situasinya. Dan pahami kondisi cerita dari apa yang disampaikan. Karena teman-teman, ketika kita masuk sini ada gambar di teks, tetapi mereka juga memberikan informasi. Ini lagi di parkiran gitu. Ini lagi di kantor. Ini adalah lagi di parkiran yang dilarang untuk seperti ini gitu. Ini bagian kantor yang dilarang untuk berjualan, tetapi ada orang yang ingin berjualan. Apa yang harus kita lakukan untuk melarang mereka? Contohnya seperti itu. Kita harus memahami situasinya. Yang kedua, dengarkan pertanyaan. Pilih salah satu yang paling tepat dari ketiga, karena opsinya di sini hanya 3. Dan pertanyaan itu biasanya itu mau terkadang hanya pertanyaan sebagai sebuah cerita, terus opsinya itu jawaban dari pertanyaan itu gitu. Seperti kita lagi ngomong hajimemashite gitu. Jadi seolah-olah itu pertanyaan langsung option 1, 2, 3 gitu. Hajimemashite langsung, atau enggak konnichiwa gitu dibuat dalam percakapan itu, terus langsung option 1, 2, 3 gitu. Yang ketiga, di dalam soal ada gambar dan ada gambar panah. Yang terletak gambar panah adalah orang yang harus merespon. Ini jangan sempat salah. Dan ini yang harus paling utama teman-teman. Harus ingat bahwa orang yang ada tanda panah adalah orang yang memberikan respon di dalam sebuah percakapan itu. Yang keempat ini kita lihat dulu apa yang ditulis. Mondai dewa
などがありません。まず文を見てください。それからその返事を聞いて、1、3の中から一番いいものを一つ選んでください. Soal 4, gambar dan apapun tidak ada. Pertama, lihat pada bagian, lalu dengar jawabannya. Dari nomor 1 sampai nomor 3, pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, untuk bagian ini teman-teman, gak ada apapun yang tertulis, gak ada gambar apapun, jadi murni hanya pendengaran kita. Nah, ini gak sulit banget gitu, karena ini percakapan paling sehari-hari banget gitu. Contoh, maaf, saya buat dulu bentuk pertanyaannya. Bentuk pertanyaannya hampir sama dengan nomor 2. Memberikan respon atau jawaban apa yang harus dilakukan dalam situasi kepada orang lain tanpa bantuan apapun. Karena gambar dan tulisan apapun tidak ada, jadi murni kemampuan pendengaran gitu. Jadi ini hanya memberikan sebuah respon. Maaf, hampir sama dengan nomor 3 ya. Memberikan respon, ini salah. Atau jawaban terhadap situasi gitu. Tetapi tanpa dibantu oleh gambar dan tulisan apapun, murni hanya kita dengarkan. Jadi biasanya ini adalah kantan nasi sumong, pertanyaan yang gampang. Lebih gampang daripada pertanyaan sehari-hari gitu. Contoh, kore wa ikura desu ka? Itu kan gampang kan? Ini berapa? Asta nani o shimasu ka? Shigoto wa dou desu ka? Dono gurai nihongo o benkyou shitemasu ka? Nah, cara menjawab, yang pertama harus kita ingat sekali lagi, soalnya biasanya mudah seperti soal pertanyaan sehari-hari. Nah, yang kedua, ini yang paling penting, fokus pada korelasi soal dan jawaban. Sebenarnya cuma ini intinya untuk mode 4. Kenapa? Contoh, ini sangat gampang. Kore wa ikura desu ka? Kita sudah sering mendengar ini. Ini berapa harganya kan gitu. Nah, sering ini menjadi sebuah pengecer seperti ini. Pilihan pertama, go mai desu. Pilihan kedua, go eng desu. Pilihan ketiga, go kai desu. Karena kalau kita dengar ini berapa, terus kita disebut angka, seolah-olah hampir semuanya benar gitu. Apalagi untuk pemula mungkin. Coba fokus hanya pada korelasinya gitu. Maka jawabannya gampang banget. Itu go eng. Karena apa? Karena ada satuan uangnya gitu. Fokus hanya korelasi. Pertanyaan simple tapi sering salah karena tidak fokus. Fokus pada korelasi karena kelihatannya semua benar gitu. Oke. Sekian dari saya untuk saran cara menjawabnya. Ada 2 tadi, bagaimana untuk menjawab cokai. Sering mendengarkan pertanyaan-pertanyaan ataupun soal-soal cokai. Download aplikasinya di Play Store ataupun App Store supaya sering kita dengarkan. Buat itu seperti sebuah lagu supaya menjadi familiar di kuping kita, telinga kita. Yang kedua adalah mengetahui bentuk pertanyaannya atau apa yang akan dipertanyakan supaya kita tahu fokusnya di mana. Itulah yang saya ceritakan hari ini. Dan yang tidak kalah penting, ini saran teknisi gitu yang harus kita persiapkan strategi. Itu teman-teman harus bawa jam tangan ya. Karena saya ingat gitu waktu N3 ya, tahun lalu, saya nggak bawa jam tangan gitu. Jamnya ditutupi, jadi kita nggak tahu kapan selesainya. Usahakan 5 menit sebelum, usahakan teman-teman. Maksud saya, jam itu bukan untuk cokai ya, maaf sekali lagi, jam itu bukan untuk cokai tapi untuk bumpo dan untuk mojigoi. Karena kan usahakan 5 menit sebelum ujian teman-teman udah mengisi semua bulatannya. Karena waktu saya pernah jam itu ditutupi, jadi saya nggak tahu informasi mengenai waktu. Saya nggak tahu bagaimana kondisinya kalau di Indonesia. Itu di Jepang udah sering saya alami, itu jam ditutupi. Yang kedua, untuk cokai, saat cokai, jangan mencoba memikirkan sebuah pertanyaan sampai pertanyaan berikutnya datang. Contoh, kita masuk di nomor 1, kita bingung, aduh yang mana tadi ya, padahal pertanyaan berikutnya masih ada. Kita mencoba menjawab memikirkan pertanyaan yang 1, padahal pertanyaan yang 2 dah datang. Coba kita pikir, bagaimana kita bisa fokus.
Yang pertama, radio sudah datang. Tuh. Ni Bang Des. Padahal kita masih memikirkan nomor 2. Otomatis keakuratan nomor 1 itu jadi buyar oleh nomor 2. Kefokusan kita terhadap nomor 2 akan buyar karena nomor 1. Oke, selesai pertanyaan nomor 1. Stop sampai di situ. Ya bagaimana? Ya sudah, itu gak bisa diperbuat lagi. Karena akan menghancurkan berikutnya gitu. Yang ketiga teman-teman, jangan kosongkan jawaban. Jadi ketika nomor 1 selesai, pikirkan bentar, mungkin 10 detik gitu, 10 detik atau 5 menit, gak bisa lagi. Sebelum masuk pertanyaan berikutnya, pastikan sudah dijawab. Jangan kosongkan. Mungkin kadang unggah ide sekarang, nasibnya bagus kan gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika mungkin teman-teman memiliki tips lebih bagus daripada saya tidak keberatan jika teman-teman menulis di kolom komentar, supaya kita juga saling membantu gitu. Dan mite kureta, arigatou gozaimasu.